Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Salihah kelas 3B. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita akan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Oke, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa sebelum belajar membuat Ananda Salihah semuanya lebih fokus dan lebih mudah memahami ilmu yang akan Ibu Tari sampaikan nanti. Kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini adalah tematik. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kelas 3, subtema 1, dengan ciri-ciri makhluk hidup. Dan di pembelajaran 4. Masih sama dengan pertemuan sebelumnya ya. Sekarang kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita bahas lagi ya. Apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup? Masih ada yang ingat? Ya, pertumbuhan sama dengan tumbuh. Tumbuh artinya bertambah tinggi dan beratnya. Ananda Salihah bisa melihat contohnya pada gambar yang ada di video kali ini. Seperti ayam yang awalnya bertelur lalu menetas menjadi ayam kecil, lalu menjadi ayam yang besar dan siap untuk dikonsumsi, siap untuk bertelur. Ya, lanjut lagi seperti biji-bijian. Anggap saja ini biji kacang hijau ya, yang awalnya ada tunasnya, akarnya lalu bertunas, lalu ada daunnya hingga besar. Sama juga dengan manusia. Manusia dimulai dari pertumbuhannya dari dalam rahim ibu kita. Maha besar Allah, maha kuasa Allah Azza wa Jalla ya. Terus habis itu kita dilahirkan menjadi seorang bayi. Lalu tumbuh lagi menjadi kanak-kanak. Seperti Ananda Salihah sekarang adalah di fase kanak-kanak, di fase anak SD, sekolah dasar. Nah, lanjut tumbuh menjadi remaja. Setelah remaja menjadi dewasa awal, lalu nanti ada pertumbuhan yang namanya dewasa akhir, dan yang terakhir lansia. Kita lanjut ya. Oh iya, ada beberapa faktor eksternal kemarin yang kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kita bahas lagi ya hari ini. Ya, ada beberapa faktor eksternal pendukung pertumbuhan. Sekarang kita akan menjelaskan beberapa faktor tersebut. Yang pertama, ada suhu. Tumbuhan dapat tumbuh dengan baik pada suhu yang sesuai atau optimum. Yang kedua, cahaya. Semua tumbuhan hijau memerlukan cahaya jika untuk tumbuh. Dan yang ketiga, kelembapan. Udara yang lembab menghambat penyerapan unsur hara atau mineral dari dalam tanah yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, oksigen. Respirasi membuat energi untuk proses metabolisme dan pertumbuhan selalu tersedia. Dan yang terakhir, air dan zat hara. Tumbuhan menggunakan mineral untuk membuat klorofil dan dinding sel. Kita lanjut ya.
di halaman selanjutnya di kegiatan 4 halaman 31 di sana ada sebuah percobaan. Mari kita lihat. Yang pertama, judulnya pertumbuhan tanaman. Yang pertama tujuan, mengamati pertumbuhan tanaman. Siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, beberapa butir biji kacang hijau. Yang kedua, gelas kaca ataupun gelas plastik, yang penting bening, atau wadah bekas air mineral bisa juga ya. Yang ketiga, kapas. Keempat, air. Kelima, kertas dan pena. Langkah-langkahnya, basahi kapas dengan air. Letakkan kapas basah di dasar gelas. Masukkan 3-5 biji buah kacang hijau ke dalam gelas. Lalu tetesi kapas dengan air setiap harinya. Jangan sampai kering ya. Lalu tempelkan kertas yang bertuliskan tanggal penanaman biji kacang. Misalnya hari ini tanggal 29, Kamis tanggal 29 Juli 2021. Kita tempelkan nanti di gelasnya. Lalu yang terakhir, amatilah setiap 2 hari sekali. Jadi setelah kita menanam biji kacang hijau, kita amati terus sambil kita siram. Nah, contohnya nanti akan seperti ini ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nanti Ananda Solihah bisa mengamati di rumah apakah nanti kacang hijaunya bisa tumbuh atau malah mati, tidak ada pertumbuhan. Bisa dicoba ya di rumah. Nah, selanjutnya Ibu Tari akan contohkan juga untuk mempraktekkan menanam biji kacang hijau. Coba ya diperhatikan Ananda Solihah. Nah, di sini Ibu Tari sudah memiliki bahan-bahannya ya. Seperti ada kacang hijau, ada kapas, lalu ada air, gelas kaca atau gelas plastik yang bening, lalu ada sendok. Kita lanjut cara membuatnya ya, kita lanjut cara prakteknya. Perhatikan. Kita lanjutkan dari yang pertama, yaitu membasahi kapas. Karena sepertinya kapas ini agak terlalu besar, Ibu Tari akan potong ujung-ujungnya saja ya. Nah, seperti ini. Lalu kita basahi. Di atas permukaannya saja ya kita basahi, nanti kalau semuanya terlalu basah juga agak kurang bagus. Lalu kita masukkan ke dalam gelas plastik atau gelas kaca yang bening. Seperti ini ya. Lanjut, kita masukkan kacang hijaunya. Kita masukkan hanya beberapa ya. Nah, seperti ini. Sudah deh, nantinya kita tunggu dan kita perhatikan setiap hari serta kita siram apakah ini akan tumbuh atau tidak. Lalu kita berikan penanggalan, tidak lupa kita berikan penanggalan. Tanggal hari ini ya, Kamis 29 Juli 2021. Nah, seperti ini, tempelkan penanggalannya ya pada gelasnya. Nah, setelah kita mengikuti cara-cara yang
barusan kita lakukan atau kita sudah mempraktekkan bagaimana cara menanam biji kacang hijau. Lalu nantinya Nanda Solihah mengamati ya, sambil disiram sambil diamati apakah biji kacang hijaunya tumbuh. Ya, terakhir itu saja. Ananda Solihah bisa mempraktekannya di rumah ya, lalu mengisi kolom yang ada di halaman 31 dan tugasnya dikirim atau dikumpulkan pada pekan depan, yaitu Kamis pekan depan. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah.